Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita merenungkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dan penuh pelajaran berharga dari Injil. Kita akan belajar dari seorang wanita yang menghadapi penderitaan luar biasa, namun menunjukkan ketekunan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Kisah ini dapat kita baca baik di dalam Markus pasal 5 ayat 25-34, di Matius pasal 9 ayat 20-22, atau di Lukas pasal yang ke-8 ayat 43-48. Dari ketiga Injil ini kita mendapatkan gambaran lengkap tentang seorang wanita yang telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Bayangkan beban fisik, emosional, dan finansial yang harus ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara, menurut hukum Taurat, wanita yang mengalami pendarahan dianggap najis. Ya, itu dalam Imamat 15. Ini berarti ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga terasing dari masyarakat dan tidak diizinkan untuk beribadah di Bait Allah. Ia tidak bisa menyentuh siapapun, dan siapapun yang menyentuhnya akan menjadi najis. Hidupnya penuh dengan kesendirian, rasa malu, dan keputusasaan. Ayat-ayat ini juga mengatakan bahwa ia telah menghabiskan segala miliknya untuk tabib-tabib, namun bukannya sembuh, keadaannya malah memburuk. Ini menunjukkan betapa putus asanya ia mencari kesembuhan, namun tidak ada solusi yang ditemukan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, meskipun dalam keadaan yang sangat terpuruk, wanita ini mendengar tentang Yesus. Ia mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan memulihkan yang terhilang. Di tengah kerumunan yang padat, ia memiliki satu pemikiran yang begitu kuat. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5:28. Inilah inti dari iman yang luar biasa. Ia tidak menunggu Yesus datang kepadanya. Ia tidak meminta Yesus untuk berhenti dan mendoakannya. Ia tidak meminta bantuan orang lain untuk membawanya kepada Yesus. Sebaliknya, ia bergerak sendiri dengan segala keterbatasannya, mencari jalan di antara kerumunan, hanya untuk menyentuh ujung jubah Yesus. Tindakan ini menunjukkan beberapa hal penting yang dapat kita lihat. Yang pertama, iman yang aktif. Iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga mendorong pada tindakan. Wanita ini tidak hanya percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkannya, tetapi ia juga berani mengambil langkah untuk mendekat. Kedua, keberanian dalam keterbatasan. Meskipun najis dan lemah, ia berani melanggar norma sosial dan hukum demi mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Dan yang berikut, fokus kepada Yesus. Fokusnya bukan pada orang banyak, bukan pada hambatan, tetapi hanya pada Yesus. Ia tahu bahwa sumber kesembuhan hanya pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika wanita itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Yesus langsung merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya kebingungan karena banyak orang mengurumuni.
Namun Yesus tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya merasakan sentuhan fisik, tetapi sentuhan iman. Ia ingin wanita itu tampil ke depan, bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk mempertunjukkan imannya dan meneguhkan kesembuhannya di hadapan banyak orang. Ketika wanita itu dengan gemetar mengaku, Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini dan apa yang dapat kita nikmati berkat dari firman Tuhan? Jangan pernah menyerah dalam penderitaan. Wanita ini menderita 12 tahun, namun ia tidak menyerah. Mungkin kita sedang menghadapi pendarahan dalam hidup kita. Penyakit, masalah keuangan, konflik keluarga, keputusasaan. Jangan menyerah, teruslah mencari Tuhan. Mukjizat yang dialami oleh wanita ini, iman bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Apa yang sedang Anda doakan, apa yang Anda imani, apakah Anda berani melangkah dalam iman untuk meraih janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Yesus peduli dengan setiap kita. Di tengah kerumunan besar, Yesus tahu persis siapa yang menyentuhnya. Dengan iman, Ia melihat Anda, Ia mengenal Anda, dan Ia peduli dengan penderitaan Anda. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh wanita itu, tetapi juga berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini menunjukkan bahwa iman kepada Yesus membawa keselamatan yang utuh, baik fisik maupun rohani. Ia memulihkan dan memberkati. Haleluya. Marilah Bapak Ibu Saudara, dengan kisah yang kita boleh baca, firman yang kita boleh baca, ingatlah bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan dan pemulihan. Datanglah kepadanya dengan iman yang teguh, dengan penuh keberanian, dan yakinlah kuasanya yang tidak pernah berubah hari ini juga sanggup dan mau menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada harapan di dalam Yesus. Bapa, kami bersyukur pagi ini boleh menikmati firman-Mu, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.